Bisa dikatakan tuh firman dari Allah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah itu? Mohon izin yang mulia, karena saya bahwa mengatakan bahwa Bismillah itu hanya perkataan bahasa Arab yang mulia. Pertanyaan saya dari yang tadi saya bilang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim dari umat agama Islam, ya, itu ada dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Ada yang mulia. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dengan mengganti nama Yesus, ya. Saudara merubah atau tidak ya? Iya yang mulia. Merubah. Artinya menjadi yang sebenarnya atau tidak sebenarnya dalam surat Al-Fatihah? Berbeda yang mulia. Menjadi berbeda ya. Terus kemudian ke menit 15.70 ya, tadi sudah di Izin yang mulia. ya. Masyarakat Indonesia secara umum sering mengucapkan Alhamdulillah, tidak selalu bermaksud membaca surah Al-Fatihah. Itu sudah bahasa umum yang mulia. Untuk satu fungsi bukan aja. Baik, tapi tolong majelis hakim jangan selalu menggiring ke Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu suratnya itu lengkap, nggak seperti itu potongan-potongan. Kita ambil dari sumbernya dulu. Baik, Dari sumbernya. tetapi kami keberatan yang mulia, tolong dicatat. Kalau Alhamdulillah selalu dikaitkan dengan surat Al-Fatihah, kami keberatan. Ya, dicatat ya. Baik. Dicatat keberatannya bahwa jangan dikaitkan dengan surat Al-Fatihah ya. Karena dari kesaksian saksi-saksi juga kita tanya sumber dari Bismillahirrahmanirrahim itu dari mana asalnya, begitu. Izin yang mulia, sebelum ada kekristenan dan Islam, Bismillah itu sudah ada di kitab Esra 5 ayat 1. Ini aja bahasa hukum, kita nggak mau berdebat di sini ya. Begitu juga penuntut umum ya. Kita ini imparsial, kita audit altan partem, kita sama-sama mencari kebenaran material. Silahkan nanti baik penuntut umum maupun penasihat hukum tuangkan seluas-luasnya dalam versi penuntut umum maupun penasihat hakim, begitu juga majelis hakim nanti. Dan itu ada upaya hukumnya sampai ke luar biasa dan sebagainya ya. Begitu. Jadi kita sesuai dengan apa yang kita temukan selama proses persidangan berlangsung. Sedikit tambahan yang mulia, berdasarkan keterangan ahli agama Islam juga, potongan dari Al-Quran itu bukan Al-Quran kalau hanya sepotong. Itu aja saya mau sampaikan yang mulia. Makasih. Tidak ada ahli seperti itu. Astagfirullahaladzim. Begini aja ya, biar nggak berpolemik ya. Ini silakan aja nanti dicatat, disimpulkan, direkam. Nanti kan ada versinya masing-masing ya. Jadi kita juga nanti putusan juga ada dasarnya, ada telaahnya, dan juga kita pertimbangkan dari tuntutan maupun pembelaannya. Kita biar nggak berdebat ya. Silakan aja dicatat Pak. Apa yang digunakan ya. Keberatan juga kita catat. Begitu ya. Karena kenapa kita tanyakan seperti itu, konteks yang saudara terangkan juga mengenai Al-Quran. Betul tidak? Surat Al-Jin itu Al-Quran bukan? Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia. Al-Quran ya. Dan kemudian saya tegaskan kepada saudara terkait dengan keberatan penasihat hukum. Bismillahirrahmanirrahim yang dirubah menjadi ada kalimat Yesus. Begitu juga Alhamdulillahirabbil alamin dirubah ada kalimat Yesusnya. Saudara ambil itu dari mana? Itu kreasi saya setelah saya punya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kreasi saudara setelah keyakinannya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi berasal dari mana? Itu dari belajar saya, dari pemahaman dulu ketika di Arab, ternyata itu bahasa Arab dengan firman Tuhan itu berbeda yang mulia. Bahasa Arab dan firman dari Tuhan itu berbeda. Sumber bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim yang diganti dengan Yesus dan Alhamdulillahirabbil alamin yang ada dalam Yesus itu berasal dari mana bahasa Arabnya? Yang saudara pahami? Yang saya pahami bahasa Arab itu dari Arab Saudi yang mulia. Itu negaranya. Betul. Ya. Tapi bisa ada muncul bahasa itu dari mana? Karena pada saat itu saya jujur yang mulia, di dalam Al-Quran ini banyak yang berkata ada malaikat. Sebentar,
Apakah dari Al-Quran? Saudara? Betul. Dari Al-Quran. Hasutan gereja untuk dibakar dan sebagainya ya. Lebih lengkapnya di video saudara-saudara yang sudah kita tonton ya. Ini apakah yang saudara sampaikan ini dulu selama sudah 36 tahun Islam itu mengajarkan bahwa kita untuk ada membakar gereja dan sebagainya? Mohon maaf yang mulia, tidak ada, karena Islam itu dulu memang saya yakini rahmatan lil alamin. Justru yang menghinakan Islam itu sendiri, mereka lah yang melakukan pembakaran gereja. Mereka lah yang melakukan pembakaran gereja. Betul. Agamanya atau oknumnya? Itu oknum yang Oknumnya. merusak citra yang menghina agama Islam. Berarti bukan agamanya. Bukan agamanya. Agamanya mengajarkan kebaikan yang mulia. Berarti yang saudara sampaikan tidak yang sebenarnya. Yang saudara sampaikan ajarannya, bukan oknumnya. Di sidang saudara terangkan oknumnya. Saya katakan itu memang oknum yang mulia, karena di setiap agama pun mungkin oknum ada yang Oknumnya ya. betul yang mulia. Bukan ajaran agamanya. Betul yang mulia. Yuk, siapa ustadz yang dapat menerangkan Nabi Muhammad dekat dengan Allah? Nah, ini untuk penegasan saya. Saudara pernah mendengar atau membaca nggak ayat suci yang menyatakan secara maknanya bahwa Nabi Muhammad itu dekat dengan Allah selama saudara 36 tahun menjadi umat muslim? Izin yang mulia, yang saya temukan adalah surat 3 Al-Imran ayat 45, bahwa yang dekat dengan Allah adalah Isa Al-Masih yang mulia. Apakah saudara pernah membaca Al-Fat, surat Al-Fat 29? Selama saudara menjadi agama Islam pernah khatam Al-Quran? Saudara pesantren ya? Iya. Tahun berapa bulan tadi? Pernah yang mulia? Pernah. Pernah baca Al-Fat? Surat Al-Fat? Iya yang mulia. Tapi di situ tidak dikatakan secara spesifik, secara teks bahwa Muhammad bin Abdullah di situ. Dan dekat dengan Allah, tidak dikatakan demikian yang mulia. Dari segi perkataannya. Betul yang mulia. Kalau dari maknanya, Ya mungkin maknanya bisa jadi yang mulia kalau dimaknai ke arah sana. Begitu. saya bacakan ya. Al-Fat 29. Baik yang mulia. Apakah pernah benar? Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi terkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi dasar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjekelkan hati orang kafir dengan buka kurung dengan kekuatan orang-orang mukmin tutup kurung. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi disebutkan di sini Muhammad adalah utusan Allah. Apakah dari makna itu menurut saudara, pemahaman saudara ya, selama 36 tahun itu tidak menandakan bahwa itu Nabi Muhammad adalah orang yang dekat dengan Allah, termasuk juga Nabi Isa Al-Masih? Mohon izin yang mulia, secara tekstual tidak ada kata takorup atau dekat. Sudah, ini sudah dicatat. Betul. Sudah dicatat. Tapi secara tekstual itu masih dibahas lagi, sudah dicatat, tidak ada. Oke. Pertanyaan saya dari maknanya, Dari maknanya memang pemahaman itu, saudara. kalau Muhammad itu dekat, arti Muhammad itu kan orang yang laki-laki yang dimuliakan. Jadi dari maknanya dekat nggak dengan Allah? Kalau ditafsirkan